Tuhan. Guys, aku bersemangat banget karena hari ini kita bisa sama-sama worship Tuhan. Gila ya, ini rambut udah gondrong banget, sorry ya. Untung udah nggak sekolah, jadi boleh gondrong. I'm so happy karena senang untuk tahu bahwa masih ada orang-orang di sini yang mau spend time untuk menyembah Tuhan. You know, it's not hard untuk kita khawatir dengan kondisi sekitar kita. Apalagi lagi ada virus ya kan, corona di mana-mana. Masih PPKM nggak sih? Kayak masih deh. Dan kalau kita ngelihat di social media, orang tuh kalau ngasih tahu orang meninggal tuh udah kayak update status, kayak semudah itu nggak sih? Tapi hari ini teman-teman, kita nggak mau fokus dengan semua itu. We just wanna enjoy the presence of God. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan aja teman-teman kita bisa aman. Jadi teman-teman, kita gak mau khawatir, kita gak mau takut, kita gak mau gentar teman-teman. Karena separah apapun virus corona ini, today is still the day that the Lord has made teman-teman. So harimu bukan milik COVID, harimu bukan milik kekhawatiranmu, harimu bukan milik ketakutanmu, tapi semuanya milik Kristus. Jadi mari kita mau sama-sama menyembah Bapa. Stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. We sing. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Semuanya. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yeah. Of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Semua katakan, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much
It's all about you, Jesus. It's all about you, all about you. It's all about you, Jesus. We sing it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. Yeah, it's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. Yeah, kami tak takut, kami tak gentar, karena namamu Bapa, Kaulah perisaiku. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Di dalammu kami aman. I am yours now forever. In your grace I surrender, and I surrender. You are mine now forever, and I'm alive, and in your wonder, sing I am yours now forever, and in your grace, and I surrender. You are mine now forever, and I'm alive, and in your one, say I am yours, and I am yours now forever, and in your grace, and I surrender. You are mine now forever. I'm alive, and in your wonder, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Mari teman-teman kita sama-sama nyanyiin lagu ini teman-teman. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Amin. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu Bapak. Terima
kasih untuk setiap bencana baik yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat, setiap penyertaan yang terus ada dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, hari ini kami gak mau surrender sama rasa takut. Kami gak mau surrender sama rasa sedih, Tuhan. Kami gak mau tunduk sama setiap kekhawatiran. Kami gak mau kalah sama setiap kesedihan, Bapa. Karena kami percaya, Tuhan, bahwa kami kuat bukan karena kehebatan kami, tapi karena jika Engkau bersama kami, Tuhan, siapa yang dapat menjadi lawan kami, Bapa. Dan hari ini, Tuhan, aku berdoa biar Roh Kudus-Mu yang memimpin chapel ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan. Biar anak-anak di sini, Tuhan, bisa merasakan Engkau lebih daripada sekedar tulisan, Tuhan. Tapi bisa merasakan metanoia dalam kehidupan mereka. Bisa merasakan pertobatan yang luar biasa abadi itu dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kau berikan kepada kami hati yang ingin belajar, Tuhan. Telinga yang ingin mendengar dan mata yang ingin melihat, Tuhan. Biar Kamu sertai hamba-Mu yang akan berfirman, Tuhan. Biar hari ini anak-anak di sini bisa menemukan perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin, 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 amin. Thank you so much, teman-teman. Ya, thank you Koko DCL. Ya, yang praise and worship-nya sangat meneguhkan kita pastinya hari ini ya. Oke, hari ini Miss yang akan sharing tentang firman dan karakter. Miss akan share screen dulu ya. Nah, loh. Sudah kelihatan slide-nya, Miss? Sudah. Sudah, aman. Thank you, Miss. Ya, seperti tema karakter kita semester ini yaitu tanggung jawab. Ya, kita sudah mendengar itu dari awal. Miss akan sharing lebih dalam lagi tentang tanggung jawab. Judul hari ini yang akan Miss bawa adalah Be Mature, Be Responsible. Jadi ya, Miss mau share di SMA ini untuk karakter untuk karakter yang akan kita hidupi ya, akan kita aplikasikan selama 1 semester ini, itu biasanya kita akan mengadakan sebuah campaign ya, campaign karakter. Kalau semester lalu ya kakak-kakak kelas kalian itu sudah terbiasa ya dengan campaign karakter ini. Semester lalu itu kita untuk ketaatan obedience kita mengadakan Grow and Go campaign. Ya, kali ini kita akan mengadakan sebuah campaign tentang tanggung jawab itu sendiri. Jadi yang Miss mau ambil temanya adalah Be Mature, Be Responsible. Nah, kenapa nih responsible ini, tanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan yang namanya mature, kedewasaan gitu ya. Ya, bedanya orang dewasa dan anak kecil itu apa? Ya, orang dewasa itu diberikan kepercayaan lebih untuk dia dapat memahami dan melakukan tanggung jawabnya secara mandiri. Kalau anak kecil itu ya, anak kecil itu tuh terbatas untuk dia dapat mengenali, untuk dia dapat memahami tanggung jawabnya, untuk dia dapat melakukan tanggung jawabnya secara mandiri, apalagi bayi gitu ya. Coba bayi kalian suruh dia nyapu gitu. Apakah dia bisa? Tentu saja tidak ya. Makan sendiri aja dia tidak bisa gitu. Dia masih butuh nih untuk ditolong gitu ya. Nah, tetapi yang namanya orang dewasa itu dia dapat
memahami tanggung jawabnya, dia dapat memahami apa yang dapat dia lakukan gitu, tanpa perlu disuruh-suruh, tanpa perlu ditolong gitu ya. Ya dia dapat melakukan tanggung jawabnya itu secara mandiri untuk hidupnya. That's why yang namanya tanggung jawab itu diidentikan dengan kedewasaan gitu ya. Semakin kita belajar bertanggung jawab, maka disitulah kita akan semakin bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Oke, di sini siapa yang ingin terlihat dewasa? Ya, coba mikir-mikir. Sekarang di usia SMA kalian ya, anggap aja ya Miss dan guru-guru juga masih SMA gitu ya. Ya, waktu masa SMA nih kalian, apakah kalian saat ini itu mau dibilang saya sudah dewasa atau saya masih anak kecil? Ya, itu bisa ditanyakan ke diri kalian masing-masing dan bisa dijawab di dalam hati kalian sendiri. Dan kalian bisa mengukur apakah sekarang saya ini udah belajar menjadi orang yang lebih dewasa atau ternyata sifat saya, sikap saya masih kanak-kanakan nih. Nah, kita di sini akan belajar tentang hal itu. Iya, Miss sangat suka dengan ayat ini, gitu ya. Kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tetapi kedewasaan itu diukur dari penerimaannya akan tanggung jawab. Ya, di sini Miss sangat suka dari quote ini ya, statement ini gitu. Jadi ya, Miss sendiri waktu SMA, yang kemarin Miss mikir-mikir nih, waktu SMA itu Miss itu seperti apa. Jadi waktu masa sekolah itu, Miss keingat, Miss itu waktu sekolah itu naik angkutan umum gitu ya. Miss naik angkot gitu ya. Kalau di sini kayaknya kalian udah nggak ada yang naik angkot ya di sini ya. Ya, jadi dulu itu waktu Miss SD masih naik antar jemput. Nah, waktu Miss SD mau naik antar jemput, Miss ngelihat anak-anak SMP gitu ya, anak-anak SMA itu naik angkutan umum. Wah, Miss pengen rasanya cepet-cepet gitu ya. SMP. Kenapa ya? Kalau Miss naik angkutan umum tandanya itu wah Miss udah nggak perlu lagi diantar jemput gitu ya. Miss sudah setingkat nih lebih dewasa gitu di dalam kehidupan Miss. Nah ada juga peristiwa di mana waktu Miss sekolah SMA, nah Miss tuh pengen cepet-cepet kuliah. Kenapa Miss pengen cepet-cepet kuliah? Karena kalau sekolah itu kayaknya kesannya tuh kayak masih diarahin banget sama guru gitu ya. Tapi waktu kayak kuliah gitu ya Miss dapat secara mandiri nih melakukan tugas-tugas Miss gitu. Rasanya aduh Miss sudah nggak pengen diatur-atur gitu. Ada masa-masa Miss mengalami hal kayak gitu. Nggak pengen lagi dicerewetin gitu ya sama otoritas Miss gitu. Karena Miss pengen terlihat dewasa. Miss pengen dianggap sebagai orang yang dewasa gitu ya. Nah, ada juga kejadian nih karena Miss naik angkot gitu, Miss sebel gitu. Karena angkot itu dulu itu, kok zaman dulu nggak tahu ya zaman sekarang ya. Zaman dulu itu tarif pelajar dan tarif umum itu dibedain gitu ya. Jadi yang tarif pelajar itu lebih murah gitu ya. Bagi Miss sendiri sih sebenarnya Miss senang ya dengan hal itu gitu. Tapi bagi driver angkot itu sesuatu yang tidak menguntungkan dia gitu. Jadi sering kali Miss mengalami waktu Miss cegat angkot, ya Miss dilewatin aja. Tahu-tahu di sebelah Miss itu ada orang umum gitu ya, orang yang nggak pakai baju seragam gitu dan dia diangkut gitu sama angkotnya gitu. Nah, di situ Miss sebel gitu. Di situ Miss langsung berpikir, Miss pengen cepat-cepat jadi orang dewasa. Miss nggak mau lagi nih dianggap jadi anak kecil gitu. Itulah pengalaman-pengalaman Miss waktu Miss sekolah dulu gitu. Bagaimana ya Miss itu udah nggak mau nih dibilang Miss masih kecil, Miss masih kayak anak kecil gitu. Kayak kesannya anak kecil itu tuh nggak berdaya, terus Miss nggak punya power, terus Miss tidak diberikan kepercayaan lebih gitu. Nah, tapi di sini anak-anak, Miss mau sharing nih di sini bahwa kedewasaan itu tidak diukur dari usia.
anak-anak. Kedewasaan itu tidak beri usia, tetapi bagaimana dia menerima tanggung jawab. Tapi dari bagaimana respon dia menerima akan setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya gitu. Seringkali kita mengukur kedewasaan itu dari usia gitu ya. Semakin bertambahnya usia, kita akan semakin dewasa gitu kan ya. Secara umum seperti itu. Tetapi apakah benar seperti itu? Ya, kenyataannya anak-anak, kita dapat menemui bahwa banyak orang yang mungkin secara usia sudah dewasa gitu ya. Secara usia sudah dewasa, sudah bertambah gitu ya, semakin dewasa gitu tanda kutip gitu. Tetapi ternyata sikapnya masih seperti anak-anak. Ya, gimana tuh contohnya? Ya, contohnya adalah ya orang itu masih egois, masih memikirkan diri sendiri. Orang itu masih kalau mengerjakan tanggung jawabnya, wah masih harus diingetin berulang-ulang gitu oleh orang tuanya, oleh gurunya gitu. Nah, atau orang itu tuh masih sulit nih mengalah, atau misalnya kalau diberikan sebuah tanggung jawab, misalnya disuruh makan sama orang tua kita, ayo A makan gitu, makanan udah tersedia nih, bahkan sudah disediakan gitu ya oleh orang tua kalian gitu. Tapi respon kalian apa? Masih iya nanti gitu kan ya. Tapi nah, terus waktu orang tua kalian sudah mulai menegur kalian gitu, kalian apa? Menjadi tidak suka, kalian ngambek gitu ya. Kalian ngambek dengan hal itu. Nah, itulah respon ketidakdewasaan. Ya, salah satu respon ketidakdewasaan adalah ya bagaimana ya kita waktu kita diberikan arahan, waktu kita diberikan tanggung jawab, ya respon kita itu adalah tidak benar gitu. Kita menjadi marah, kita menjadi kesel, kita ngedumel gitu ya. Nah, itulah respon ketidakdewasaan. Tetapi orang yang dewasa adalah waktu dia diberikan sebuah tanggung jawab, wah dia akan menerima ini ya, dia akan menerima ini sebagai sebuah kepercayaan yang diberikan oleh otoritas, dan dia dengan apa? Dengan willingness dia, dengan setiap kerelaan dia mengerjakannya, dia melakukannya. Bahkan apa? Dia memanage waktunya sendiri untuk dia dapat mengerjakan setiap tanggung jawab dia dengan baik. Ya gitu. Jadi ya, sekarang nih coba kita cek nih dalam diri kita, bagaimana respon kita nih selama ini dalam kita menerima tanggung jawab. Ya respon itu yang akan mengukur kita, yang akan terlihat apakah kita itu sudah bertumbuh menjadi orang yang dewasa atau tidak. Ya, contohnya adalah ya waktu kita ditegur gitu ya, waktu kita ditegur tapi atau kita diberi arahan untuk dilarang main game kelamaan, atau apalagi ya, dilarang nonton kelamaan, dilarang tidur malam, dilarang bangun siang. Nah, apakah respon kita sebodoh amat? Apakah respon kita acuh tak acuh? Apakah respon kita ya malah balik marah ke orang tua kita, ke guru kita gitu ya? Ya. Nah, disitulah kita harus berubah. Kita perlu nih belajar untuk kita menerima setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat semakin bertumbuh di dalam kedewasaan itu sendiri ya. Nah, kita sekarang mau belajar nih gimana caranya kita dapat semakin bertumbuh sebagai orang yang dewasa, yaitu dengan kita menerima dan melakukan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Gimana caranya kita bisa dapat melakukan tanggung jawab? Oke, ya kalian pasti sudah diinfokan kepada oleh HRT kalian, oleh guru-guru kalian ya. Semester ini kita akan ada beberapa poin gitu ya untuk kita dapat belajar bersama-sama mengerti nih ya bagaimana kita dapat belajar tentang karakter bertanggung jawab ini. Yang pertama adalah mengetahui, know and understand my duty. Jadi bagaimana kita mengetahui dan memahami tugas saya gitu ya. Sebagai pelajar, ya, sebagai pelajar apa tanggung jawab kita? Ya, tanggung jawab kita yang pasti yang utama adalah kita belajar. Ya, kita mengerjakan tugas. Kita tidak terlambat gitu ya dalam memasuki sesi-sesi pelajaran. Kita melakukan setiap arahan yang diberikan ya.
kita open kamera kalau misalnya diarahkan oleh guru-guru kita yang pastinya diarahkan ya, ini adalah peraturan. Nah, ini adalah hal yang sangat simpel untuk kita open kamera ya. Waktu kita memahami tugas dan tanggung jawab kita ya, dan kita melakukannya, itu artinya kita sedang bertumbuh nih anak-anak di dalam karakter bertanggung jawab ini ya. Waktu kita diberikan tanggung jawab itu tandanya apa? Guru kita, orang tua kita memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita dapat melakukan tanggung jawab itu secara mandiri gitu. Ya, kalau saat ini ya guru kalian udah panggilin kalian berulang kali untuk open kamera, tapi kalian tidak melakukannya. Nah, kalian bisa mengukur sendiri respon kalian. Apakah kalian itu sedang mau bertumbuh menjadi dewasa atau tidak, gitu ya. Contoh lain apa? Ya, sebagai pelajar, bagaimana kalian belajar untuk kalian aktif menjawab pertanyaan guru, aktif bertanya, bahkan jika kalian tidak mengerti pelajaran itu, gitu. Nah, itulah respon tanggung jawab di mana kita belajar mengetahui, memahami tugas saya. Memahami tugas saya artinya apa ya? Saya itu perlu nih untuk saya belajar, untuk saya mengerti setiap arahan, setiap pembelajaran yang diberikan. Kalau saya tidak mengerti, ya artinya bagaimana saya dapat berespon dengan dewasa? Ya saya dapat belajar aktif untuk saya bertanya gitu ya. Jangan tunggu ditanya guru, tahu-tahu kita ngeblank. Kita nggak ngerti gitu ya. Seperti itu tidak seperti itu gitu ya anak-anak ya. Bagaimana ya di sini kita dapat nih belajar mulai mengenali, mengerti tanggung jawab kita, memahami tugas kita gitu ya, sehingga kita dapat belajar untuk kita menjadi orang yang dewasa. Sebagai anak itu apa tugas saya? Ya, tugas saya itu adalah ya bagaimana saya melakukan setiap arahan yang diberikan oleh orang tua saya gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah ya dapat dimulai dari keseharian kita. Misalnya kita dapat bangun tepat waktu di rumah kan ini ceritanya. Bangun tepat waktu sehingga kita tidak terlambat belajar gitu ya, terlambat masuk kelas. Lalu kita dapat juga nih sebagai orang yang mau belajar dewasa ya bagaimana saya memahami peran saya sebagai anak ya, saya dapat mulai membantu gitu ya orang tua saya gitu, membantu pekerjaan rumah misalnya gitu ya. Membantu orang tua salah satu hal yang Miss percaya ini sangat membantu orang tua kalian ya. Bagaimana kalian udah nggak perlu lagi disuruh-suruh gitu ya untuk tidur jangan kemalaman, bangun tidak kebagian kan, tidak kesiangan gitu ya. Kalian mengerjakan setiap tugas-tugas kalian, kalian belajar dengan baik gitu ya. Nggak ada orang tua kalian tidak perlu dikontak oleh HRT kalian gitu ya untuk membangunkan kalian gitu misalnya. Ya, itulah di mana kalian dapat mulai membantu orang tua kalian untuk kalian mengambil peran sebagai seorang anak di sini yang sedang bertumbuh dewasa. Ya, kalian dapat membantu kalau punya adik, kalian dapat membantu adik, kalau punya kakak, kalian juga dapat membantu kakak gitu. Atau yang paling sering ditemukan ya, bagaimana kalian dapat mengelola keuangan yang orang tua kalian berikan, uang jajan yang kalian berikan. Apakah misalnya kalian diberikan uang jajan berapa? Sehari 10.000 misalnya ya. 10.000 langsung kalian habiskan untuk hari ini aku mau beli apa ya, aku mau belanja apa ya. Pokoknya kan aku dikasih segini ya udah aku habiskan aja segini gitu. Tapi orang yang dewasa ya, anak-anak dia dapat mengenali bedanya keinginan dengan kebutuhan gitu ya. Dia dapat mengelola keuangan dia. Oh, dia dapat mulai mengenali aku sedang tidak butuh apa-apa gitu. Aku tidak sedang butuh apa-apa, lebih baik uang ini aku save gitu untuk sesuatu yang nantinya akan bersifat urgent atau aku butuhkan. Nah, disitulah ya kalian dapat belajar mengambil peran gitu ya. Waktu orang tua kalian memberikan kalian kepercayaan untuk memberikan uang jajan gitu ya, yaitu tandanya mereka sedang memberikan kepercayaan kepada kalian untuk kalian dapat mulai mengelola keuangan dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi salah satu ciri orang yang dewasa adalah bagaimana dia dapat belajar menggunakan waktu dia dengan baik, belajar menggunakan uang dengan baik gitu ya. Bagaimana dia belajar untuk menggunakan hari-hari ini dengan bijak. Nah, seperti itu. Kita mau belajar nih di sini untuk kita dapat mulai nih belajar tentang hal itu ya. Lalu poin kedua adalah
bagaimana kita mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ya, melakukan the best yang kita bisa gitu. Ya, ini artinya apa? Kalau misalnya kalian diberikan tugas itu kerjainnya nggak ngasal-ngasalan gitu. Misalnya kalian dikasih ya, Miss sering menemukan nih ya, dikasih waktu untuk mengerjakan ujian selama 1 jam. Wah, tapi ternyata hebatnya dari kalian ada yang langsung 10 sampai 15 menit itu sudah selesai dan mengumpulkannya. Nah, dia bilang, "Loh, kan saya tepat waktu, Miss, mengerjakannya," gitu kan. Ya, saya enggak saya enggak butuh extra time gitu untuk kalian mengerjakannya gitu. Tapi ternyata waktu dicek jawaban kalian itu asal-asalan gitu. Ya, sedangkan kalian itu ngomongin sungguh-sungguh adalah ya bagaimana kalian dapat menggunakan waktu yang ada untuk kalian sungguh-sungguh mengerjakannya gitu ya. Enggak asal-asalan ya. Kalau kalian cepat mengerjakannya, tapi sisa waktunya masih banyak ya, ya artinya kalian tuh tidak maksimal untuk mengerjakannya. Nah, disinilah bagaimana kita dapat belajar dewasa untuk kita dapat mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, di sini siapa ya penganut-penganut SKS sistem kebut semalam ya, mungkin bisa diubah sekarang. Kita mau belajar nih berespon benar untuk kita dapat belajar menjadi orang yang dewasa gitu ya. Kerjakan tugas sesuai deadline gitu. Ya, seperti yang kita sering alami, oh ya ini belum deadline, nantilah ditunda-tunda gitu. Nah, kita sekarang ngomongin tentang kedewasaan ya, bagaimana salah satu sifat orang dewasa, ciri-ciri orang dewasa adalah dia bertumbuh di dalam dia memanage waktu gitu. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus ditunda besok gitu ya. Nah, di sini kita mau belajar untuk melakukannya. Dan tahu-tahu udah mepet, tahu-tahu bablas lewat dari deadline. Ya, siapa yang mengalaminya di sini bertobatlah ya. Ada ruang untuk kalian bertobat, oke? Jadi jangan harus diingetin guru, jangan harus diingetin orang tua terus gitu baru kita mengerjakannya gitu ya. Jadi di sini kita dapat belajar nih untuk kita dapat melakukan tugas secara mandiri. Ya, disitulah kita dapat bertumbuh. Itulah contoh kita dapat belajar menjadi orang yang dewasa. Oke? Yang keempat adalah ya bagaimana kita dapat belajar di dalam tanggung jawab. Ini adalah yang keempat, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menepati janji gitu ya. Contohnya apa? Misalnya orang tua kalian sudah menegur berkali-kali, jangan tidur kemalaman, jangan main game kelamaan gitu ya, jangan bangun kesiangan. Tapi seringkali jawaban kita apa? Iya, Ma. Iya, 5 menit lagi. Iya, oke, bentar gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita lupa melakukannya ya. Kita terus mengulangi hal yang sama di situ. Nah, jadi di sini kita mau belajar bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab, berjalan di dalam tanggung jawab. Kita adalah menjadi pribadi yang belajar menepati janji gitu ya. Yang belajar untuk tidak menunda-nunda apa yang kita lakukan. Oke? Yang kelima adalah memperbaiki kesalahan dengan segera. Oke, ya Miss mau teguhkan setiap kalian untuk belajar menjadi orang yang dewasa, untuk kita berjalan di dalam tanggung jawab itu adalah sebuah proses ya. Mungkin kita masih bisa gagal ya, kita masih bisa melakukan banyak kesalahan ya. Kayak Miss sekarang ya, Miss sharing kayak gini ya bukan berarti Miss sudah sempurna, tidak anak-anak. Tetapi ya di sini ya bagaimana Miss belajar waktu Miss salah, Miss melakukan kegagalan, ya Miss tidak menyerah di situ. Miss tidak, sob udahlah aku memang nggak bisa bangun pagi, susah banget, udahlah aku menyerah, ya udah bablas aja, pokoknya terlambat terus. Ya tidak seperti itu anak-anak. Ya orang dewasa adalah bagaimana dia punya kemampuan untuk dia berespon benar, untuk dia tahu yang namanya kegagalan bukan membuat dia menjadi berhenti untuk dia melakukan tanggung jawab itu. Tetapi ya bagaimana dia tidak berhenti, dia terus berjalan, dia terus belajar untuk dia bertanggung jawab ya. Karena selama kita masih hidup, itu adalah sebuah kesempatan
anak-anak, untuk kita dapat semakin belajar dewasa, dapat terus-menerus belajar melakukan setiap tanggung jawab. Karena apa? Karena pembelajaran ini adalah sebuah pembelajaran. Oke? Ya, next. Oke. Nah, loh. Sebentar ya. Oke. Nah, ya. Kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, ya, beberapa tokoh Alkitab, 2 doang sih sebenarnya ya. Ya, adalah Daud dan Yusuf. Ya, Miss keingat tokoh ini Miss sangat sering ya sharing tentang Daud gitu, bukan karena suami Miss namanya David ya, enggak gitu. Tapi ya ini karena Miss itu sangat diteguhkan dengan kisah Daud gitu ya. Kalau ngomongin ketaatan, wah Miss ingatnya Daud gitu ya. Ngomongin tanggung jawab, wah Miss ingatnya Daud ya. Kalau kalian tahu, kedua tokoh ini adalah orang yang berpengaruh di zamannya mereka. That's why mereka ditulis menjadi tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dapat menginspirasi nih kehidupan kita gitu ya. Kalau kalian kenal kisah Daud ya, Daud ini adalah anak bungsu gitu ya, anak yang mungkin tidak dianggap gitu ya di dalam keluarga gitu. Kalau dibaca di kisah dia kan seperti itu, tapi ya di dalam kehidupannya akhirnya dia diangkat menjadi apa? Raja Israel. Ya, Yusuf juga anak ke-11 dari 12 bersaudara ya. Dia tidak dianggap juga ya karena saudara-saudaranya iri sama dia gitu ya. Sampai akhirnya dia dibuang gitu, dia dijual gitu ya. Dia dijual, tapi jadi apakah dia? Pada akhirnya dia menjadi seorang perdana menteri di Mesir ya, anak-anak ya. Tapi Miss mau sharing bagaimana mereka itu tidak tiba-tiba nih diberikan sebuah kepercayaan yang besar di dalam kehidupan mereka gitu ya. Kalau kalian baca kisahnya mereka gitu ya, bagaimana mereka mengalami banyak hal yang sangat tidak enak, sangat tidak nyaman ya, mungkin sudah bukan tidak nyaman lagi, tapi mereka mengalami banyak penderitaan nih di dalam kehidupan mereka gitu ya. Tapi dari respon kedua orang ini ya, disinilah Miss dapat melihat bagaimana mereka itu belajar untuk mereka menerima setiap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, sehingga pada akhirnya apa? Mereka itu mempunyai kapasitas menjadi orang yang dewasa. Sehingga apa? Waktu mereka menjadi penguasa, waktu mereka menjadi perdana menteri, menjadi raja gitu, mereka punya kapasitas hati yang dewasa untuk menerima beban tanggung jawab yang begitu besarnya gitu ya. Anak-anak itu tidak tiba-tiba kita menjadi orang yang dewasa, anak-anak, tetapi bagaimana dalam step kehidupan kita ya, kita dapat belajar, terus belajar untuk kita menerima dan melakukan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita gitu ya. Kalau Daud, kita kenal Daud itu yang paling terkenal apa ya, yang paling terkenal ya bagaimana dia itu mengalahkan Goliat gitu ya, mengalahkan raksasa di dalam kehidupannya ya. Kalau kalian baca kisahnya, Daud nggak tiba-tiba gitu ya, Daud nggak sok-sok jagoan tanpa perlengkapan gitu ya. Dia tahu wah musuhnya ini perlu akan mati gitu ya, akan kalah kalau ya dia pakai ketapel ya, dia timpukan gitu ya ke jidatnya gitu ya, Goliat gitu. Dia bukannya sekedar dapat hikmat gitu ya, tahu tentang hal itu gitu sehingga dia melakukannya, tidak, anak-anak ya. Tetapi Miss percaya ya, dia itu kan dulu pekerjaan sebagai gembala kambing domba ya, kambing domba, bagaimana dia harus menjaga kambing dombanya dia, bagaimana dia menghadapi banyak singa dan beruang gitu ya di hutan. Dia sudah terbiasa melakukannya, dia sudah terbiasa bagaimana dia mengalahkan banyak musuh-musuh di hutan. Demi apa? Demi menjaga kambing dombanya dia gitu ya. Jadi dia bukannya adu nyali gitu ya untuk melakukan hal itu gitu, tidak, anak-anak ya. Dia itu bisa ahli karena dia terlatih, anak-anak
Ya, karena dia belajar untuk dia menerima setiap tanggung jawab yang diberikan kepada dia gitu ya. Dia terbiasa mengalahkan singa dan beruang, sehingga waktu dia berhadapan dengan Goliat, ya dia dapat maju sebagai seorang prajurit. Itulah Daud ya. Ya, bagaimana di sini kita dapat melihat ya, tidak tiba-tiba seseorang menjadi teguh, menjadi diberikan kepercayaan gitu ya. Tetapi ya bagaimana ya, dia itu sudah dilatih, dia itu sudah terlatih untuk dia menjalankan setiap tanggung jawab dia, gitu ya. Yusuf juga, Yusuf itu nggak tiba-tiba nih diberikan kepercayaan jadi penguasa di Mesir, jadi perdana menteri di Mesir ya. Dia mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Dia dijual oleh kakak-kakaknya, dia dipenjara gitu ya. Kalau kalian baca ya kisahnya Yusuf ya, kalian dapat melihat ya anak-anak dimanapun dia berada ya, dia mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dan dia melakukannya. Yang paling menginspirasi saya adalah waktu dia di penjara ya, bagaimana dia menjadi orang kepercayaan dari pengawas penjaranya. Bayangin loh, di penjara ya, di penjara dia bisa menjadi orang kepercayaan. Kenapa? Ya nggak tiba-tiba ya, karena even dia di dalam penjara sekalipun ya, dia belajar mengenali pimpinan Tuhan, mengenali tuntunan Tuhan akan tanggung jawab dia atas panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia, dan dia melakukannya ya anak-anak. Ya, jadi tidak tiba-tiba anak-anak kita menjadi orang yang dewasa, kita tidak tiba-tiba gitu menjadi orang hebat gitu ya. Ya, kita tidak tiba-tiba punya kapasitas hati yang dewasa, tidak. Tetapi ya itu dimulai dari bagaimana kita menerima akan setiap tanggung jawab dan kita melakukannya. Oke? Ya, Miss akan sharing satu ayat ada di Lukas 16 ayat 10. Miss akan bacain aja. Lukas 16 ayat 10 bunyinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya anak-anak, ya Miss mau teguhkan, ya kita tidak tiba-tiba diberikan sebuah kepercayaan yang besar, anak-anak, ya. Yang jelas, yang Miss tahu hati Bapa, hati Tuhan, hati orang tua kita, hati guru-guru kita, itu hati setiap orang otoritas di atas kita ingin sekali memberikan kepercayaan yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya, coba kita cek di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, apakah kita siap, apakah kita punya respon sebagai orang dewasa untuk menerima setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, yang setiap otoritas kalian berikan dan kalian melakukannya gitu ya. Jadi ya di sini ya Miss mau sadarkan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kalian saat ini, setialah. Setialah kepada setiap tanggung jawab itu, lakukanlah, kelolalah gitu setiap tanggung jawab itu, belajarlah bertanggung jawab ya di situ, karena itulah yang akan membawa kalian lebih lagi kepada kepercayaan-kepercayaan yang besar yang Bapa sudah persiapkan, yang Bapa sudah sediakan, sehingga waktu kalian diberikan kepercayaan yang besar itu kalian nggak shock gitu ya, kalian nggak dengan respon yang tidak benar gitu ya. Disitulah kalian dapat menyadari bahwa ya ada pimpinan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, kalian sudah terlatih untuk kalian belajar menerima dan melakukan setiap tanggung jawab itu ya. Oke, jadi apakah saat ini kita mau nih belajar menjadi orang yang dewasa? Apakah kita mau nih sekarang setia di dalam setiap perkara yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau belajar nih ya? Kita mau belajar untuk kita menjadi orang yang dapat dipercaya ya. Disinilah waktunya kita dapat refleksi untuk kehidupan kita. Bagaimana kita dapat belajar setia. Ya, karena barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga di dalam perkara-perkara yang besar. Oke? Nah, semester ini seperti tadi Miss bilang, kita akan berjalan di dalam karakter tanggung jawab
Ya, tada, inilah kelas 11, 12 udah deg-degan nih. Ini project apa lagi gitu ya. Kalau semester lalu ya kalian sudah mengerjakan dan Miss sangat bersyukur banget dengan kisah-kisah kalian ya. Jadi semester lalu membuat esai gitu ya, bagaimana kelas 11, 12 saat ini kisah kalian, Miss Teguin, kisah kalian sangat meneguhkan kehidupan Miss sendiri, menginspirasi kehidupan Miss sendiri. Bagaimana di sini ya Miss benar-benar menyadari bagaimana kalian itu bertumbuh di dalam karakter ketaatan, kalian menangkap, mengenali gitu ya, mengenali pembelajaran ini gitu ya. Miss mau teguhkan kalian untuk kalian tidak berhenti gitu ya. Seperti ketaatan adalah sebuah perjalanan, tanggung jawab ini adalah sebuah perjalanan juga. Jadi oleh karena itu sebagai aplikasinya, implementasinya, Miss akan mengajak kalian untuk membuat sebuah proyek di dalam semester ini. Proyek apakah itu? Oke, siap-siap. Tada, iya, ye. Kayaknya Miss yang heboh sendiri di sini. Ya, action project kita adalah kita akan membuat video singkat ya, durasi sekitar 2-3 menit. Ya, video ini akan dikumpulkan nanti di akhir semester kita. Jadi tenang, ini akan banyak waktu. Video ini akan menjadi nilai tugas bahasa Indonesia kan PKN. Jadi kalau semester lalu itu tidak wajib gitu ya. Tapi kalian yang mengerjakannya kalian mendapatkan nilai tambah di pelajaran bahasa Indonesia itu sudah dimasukkan ya kalau semester lalu ke dalam nilai keterampilan kalian yang mengumpulkan. Semester ini kalian akan membuat video untuk tugas PKN. Jadi ya tidak tiba-tiba juga, bukan sebuah kebetulan kalau di pelajaran kalian lagi bahas ini ya, hak dan kewajiban ya Miss Desi ya. Nah, di sini ya ini adalah proyek yang sangat terintegrasi dengan pelajaran PKN yang sedang kalian kerjakan gitu ya. Jadi video ini isi video ini adalah bagaimana pengalaman kalian dalam berjalan di dalam tanggung jawab gitu ya. Mungkin dulu respon kalian dalam sebuah tanggung jawab itu masih kurang baik, kalian masih sulit melakukannya, tapi ya disinilah waktunya kalian belajar bertumbuh menjadi orang yang dewasa, yaitu apa? Kalian menerima setiap kepercayaan, kalian menerima setiap tanggung jawab yang diberikan oleh otoritas kalian. Nah, di sini tenang aja, video ini tidak kalian buat seorang diri, tetapi ini adalah sebuah project group ya. Project group nanti untuk detailnya akan dijelaskan di kelas PKN nantinya gitu ya. Ya tujuannya ya di situ kalian bisa saling sharing satu sama lain gitu ya tentang pengalaman, experience kalian dalam kalian melakukan setiap tanggung jawab. Nggak usah yang ribet-ribet mikirnya, tapi pikirkanlah sekarang mulai belajar berpikir tanggung jawab apa yang ada di dalam kehidupan saya yang sebenarnya setiap harinya tanggung jawab itu ada gitu ya di dalam kehidupan kita. Jadi akan detailnya akan dijelaskan di pelajaran PKN nanti. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah sifatnya wajib, jadi kalian itu harus mengerjakannya gitu ya per grup. Dan ini ya di masa pandemi ini ada keterbatasan ketemuan gitu ya. Tapi Miss percaya kalian sangat kreatif untuk memikirkan konsep, untuk melakukannya sehingga via online pun ya Miss percaya kalian dapat melakukannya. Ya tujuannya ini bukan sekedar tugas, ingat ya anak-anak, yang Miss mau teguhkan untuk dalam setiap tanggung jawab itu adalah sebuah kepercayaan, itu adalah sebuah kesempatan ya untuk kalian itu dapat mengenali, memahami tugas-tugas kalian, tanggung jawab kalian, dan kalian berjalan di dalamnya, dan pada akhirnya apa? Kalian dapat bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Oke, itu aja sharing Miss hari ini.
Ya, Miss mau teguhkan, ya, thank you, Miss mau teguhkan. Ya, kedewasaan itu tidak diukur dari usia, ingat statementnya. Kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi kedewasaan itu diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab dimulai dari mana? Tanggung jawab adalah dimulai dari kita. Tanggung jawab berhenti di kita, di sini. Oke, itu aja sharing Miss. Mudah-mudahan kalian terinspirasi, diteguhkan dengan sharing kebenaran firman hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk chapel perdana kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran yang boleh kami dapati. Ya terima kasih Bapak kalau hari-hari ini Tuhan kami mungkin begitu banyak tanggung jawab Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Biar Tuhan kami dapat melihat ini Tuhan bukan suatu beban, tetapi ini adalah sebuah kepercayaan yang Bapak berikan di dalam kehidupan kami untuk kami semakin bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Berdoa Bapak, biar Tuhan kami dapat belajar setia di dalam setiap perkara yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, karena kami percaya panggilan-Mu jauh lebih besar dibanding apa yang dapat kami pikirkan saat ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami terus-menerus hanya ke dalam tangan-Mu, biar kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami berjalan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin.